Yang nama ya ini. Oke, baik dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan dari SMA Negeri 1 Kota Gajah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya sedikit ingin berbagi tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Siap. Masih Pak. Izin share screen sebentar ya Bapak Ibu. Baik Pak. Baik, sudah muncul Bapak Ibu semuanya PowerPoint-nya? Sudah ya? Baik. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang konsep inti budaya positif di sekolah. Baik, ini sedikit profil tentang saya. Saya Rahmat Kurniawan dari SMA Negeri 1 Kota Gajah, alumni dari Universitas Muhammadiyah Metro, jurusan Pendidikan Matematika. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak terlahir membawa kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana guru harus menyesuaikan dengan teknologi dan perkembangan yang ada. Jadinya kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Kemudian terkait dengan budaya positif, pasti Bapak Ibu semua sudah paham ya? Ada yang sudah paham tentang budaya positif? Bapak Putra bisa menjelaskan sedikit? Boleh open mic Bapak. Menurut Bapak seperti apa budaya positif itu Pak? Silahkan open mic Bapak. Oke, baiklah. Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang membawa hal baik. Budaya yang membawa hal baik. Contohnya seperti apa Pak? Misalnya. Membuang sampah pada Oke, tempatnya. terima kasih Bapak. Ya, budaya positif itu adalah Baik. apa ya? Keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, tadi salah satunya membuang sampah itu kan adalah sebuah bentuk tanggung jawab ya Bapak ya. Terima kasih. Berarti mengerti ya tentang pengertian tadi budaya positif semuanya? Paham? Ya, paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu di antara budaya positif itu adalah disiplin.
Makna disiplin di sini ada antara lain berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadinya disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Ya. Kalau bermakna konotasinya yaitu disiplin itu disiplin dari murid-murid. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Jadinya ketika dia disiplin waktu, disiplin manajemen waktu dan pikiran, berarti kan dia sudah menghargai dirinya sendiri ya. Seperti itu konsepnya. Kemudian mari kita bersama-sama meluruskan konsepsi makna teori kontrol. Jadinya di sini nanti ada teori, di dalam teori kontrol itu ada hukuman, restitusi, dan penghargaan. Nah, di sini saya tampilkan beberapa perubahan paradigma, yaitu stimulus respon dan teori kontrol yang dapat kita pilih. Misalnya kita ada siswa yang memiliki problem. Nah, di sini kita berikan stimulus respon dan kita berikan pilihan atau respon yang akan dia ambil oleh siswa tersebut. Bisa Bapak Ibu perhatikan di bagian tersebut. Sudah muncul? Sudah, baik. Dari beberapa stimulus respon, mungkin ada yang ingin menanggapi? Ibu Reva, silakan. Dari beberapa stimulus respon, di situ kan saya tampilkan beberapa pilihan teori kontrolnya. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari stimulus respon atau yang ingin ditanyakan terkait yang saya tampilkan? Oh, cukup. Baik, terima kasih. Jadi mengerti ya, dari stimulus respon, kemudian kita atur dengan teori kontrol, di situ paham dari bagian yang sudah saya sampilkan tersebut. Paham. Siap. Yang paham sedikit kayaknya. Paham semua? Baik. Kalau paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu kalau kita kelompokkan itu menjadi 4 bagian. Yang pertama itu penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Secara keseluruhan seperti itu, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan tentang teori motivasi perilaku manusia. Di situ sudah saya tampilkan, yaitu salah satunya motivasi eksternal, motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu biasanya datangnya dari luar individu tersebut. Kalau motivasi internal datangnya dari diri sendiri. Di situ sudah saya tampilkan juga contohnya. Bisa dipahami ya? Baik. Ada yang ditanyakan terkait teori motivasi ini? Tidak. Baik, tidak, Pak. Cukup. Cukup. Cukup? Baik, kalau cukup kita lanjutkan. Cukup. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah ditampilkan. Baik, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif setiap manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Salah satunya tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Di sini saya tampilkan tentang pengolahan sampah yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya tampilkan beberapa kasus. Kira-kira Bapak Ibu bisa nanti memilah ya, dia tuh nilai kebajikan yang terkandung dalam kasus tersebut seperti apa. Yang pertama, keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang terkandung apa di situ? Disiplinkah, tanggung jawabkah? Kedisiplinan ya, Pak. Disiplin dan Tanggung jawab. recording nggak? Masih? Enggak, Pak. Oke, di sini saya tampilkan beberapa kasus. Nanti Bapak Ibu klasifikasikan dia masuk ke dalam nilai kebajikan apa ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di situ masuk apa nilai kebajikan yang terkandung? Bertanggung jawab. Kemudian dan yang kedua, disiplin. menjaga ketertiban di kelas. Disiplin.
Disiplin. Baik, hadir di sekolah 15 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai. Disiplin. Tidak menggunakan narkotika. Bergantian atau menunggu giliran. Terhadap Tidak berlari di dalam kelas. disiplin. Baik, kita cek ya jawaban Bapak Ibu apa benar semua. Oke, yang poin pertama tanggung jawab, kemudian menjaga ketertiban di kelas berarti dia menghormati orang lain ya. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu, menghormati orang lain dan berkomitmen kepada dirinya sendiri. Kemudian tidak menggunakan narkotika, berarti dia juga berkomitmen untuk menjaga kesehatannya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau bersabar di situ ya. Intinya disiplin juga masuk ranah di situ ya. Kemudian tidak berlari di dalam kelas, berarti kan dia menilai kebajikan yang terkandung yaitu keselamatan dan keamanan. Sampai sini paham Bapak Ibu semuanya? Ya, paham, Pak. Paham. Baik. Nah, di sini saya tampilkan beberapa kasus tindakan guru yang diambil. Di situ masuk ranah hukum atau konsekuensi. Jadinya beberapa kasus itu nanti Bapak Ibu klasifikasikan di situ masuk hukuman atau konsekuensi yang diterima oleh siswa. Baik, Pak. Coba kita tanya Bapak Nusopati. Poin yang pertama itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Baik, menurut saya itu nomor 1 itu adalah Hukuman, hukuman, baik. Pak. Kenapa Pak masuk ranah hukuman? Karena dia dihukum untuk menulis di buku Oke, tulisnya. terima kasih. Poin yang kedua, kasus Baik, yang Pak. kedua, Ibu Elva. Masuk ranah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya, menurut saya poin nomor 2 itu merupakan hukuman karena dia lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat habis. Baik, terima kasih. Kalau kasus yang ketiga, Ibu Indah, ada nggak namanya Ibu Indah? Ibu Indah, nggak ada Ibu Indah. Ibu Indi, silakan. Ibu Indi. Biar kedengaran mic-nya agak didekatkan ya Bu ya. Menurut saya poin yang ketiga itu Kenapa hukuman masuk ranah hukuman? karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, baik. Nanti kita bahas ya. Kemudian poin selanjutnya yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ibu Sayu, boleh mengungkapkan pendapatnya? Oh, Ibu Sayu belum join ya. Bapak Iqbal, silahkan coba Bapak Iqbal. Menurut saya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu Konsekuensi. Kenapa Pak masuk ranah konsekuensi? karena itu tidak bertanggung jawab, apa ya, kayak jahil, kenakalan. Oke, terima kasih. Baik, kasus selanjutnya tentang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Lulu. Ada Ibu Lulu sudah join sepertinya ya. Ibu Lulu, silakan. Menurutku ini termasuk dalam konsekuensi. Masuk ranah konsekuensi, Bu. Alasannya? Karena itu merupakan akibat yang kita tanggung dari menjatuhkan kesenggol air. Baik, terima kasih. Kemudian kasus selanjutnya, saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Juniko. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Silakan Bapak Juniko. Di situ masuk ranah hukuman atau konsekuensi?
Baik Pak, menurut saya ini masuk ke dalam konsekuensi. Alasannya seperti apa, Pak? Bisa diungkapkan? Karena dia telah melanggar peraturan sekolah gitu Pak. Jadi dia harus menerima Oke, konsekuensinya. baik, terima kasih pendapatnya Bapak Juniko. Kemudian kasus terakhir nih, Bapak Ibu semuanya, ada yang mau nyoba memberikan argumen? Kira-kira menurut Bapak Ibu semua di situ masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, baik, kita cek ya jawaban Bapak Ibu semua. Nah, di situ. Berarti yang poin konsekuensi hanya 3. Ini gimana sih caranya? Kenapa yang poin yang terakhir tadi Bapak Ibu sepakat hukuman tadi ya bilangnya ya? Ya, karena kan di situ sudah ada kesepakatan bahwa kalau dia terlambat 10 menit disuruh berlari mengelilingi lapangan 2 kali. Berarti kan itu konsekuensi dari keterlambatan siswa tersebut. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian poin yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu juga masuk ranah konsekuensi. Karena kan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya ya. Termasuk yang poin yang di bawahnya yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Paham ya Bapak Ibu terkait hukuman dan konsekuensi? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di situ ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kemudian terdapat unsur paksaan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tapi ketika dia diterapkan suatu konsekuensi, itu adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, kemudian anak menghargai disiplin, stimulus, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri, dan seterusnya ya Bapak Ibu bisa dibaca. Kemudian kita bahas tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada yang sudah pernah mengenal kata ini? Hukuman, penghargaan, dan restitusi? Sepertinya yang belum hanya restitusi ya. Kalau hukuman dan penghargaan pasti sudah paham ya. Iya Pak. Baik. Nah, apa itu restitusi? Bisa dilihat di slide-nya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan mereka harus melakukan seperti apa. Baik, paham terkait pengertian restitusi? Bapak Ibu semuanya? Paham? Oke, coba saya tanya. Kalau paham. Ibu Akila. Sudah join sepertinya ya? Perbedaan antara sebenarnya restitusi itu apa, Bu? Hukuman atau konsekuensi atau apa? Atau penghargaan? Kalau berdasarkan pengertian tadi. Bagi saya restitusi itu sebuah hukuman. Sebuah hukuman, restitusi adalah sebuah hukuman. Berarti membuat siswa tertekan ya. Sebenarnya gini, kalau restitusi itu sebenarnya di mana seseorang itu memberikan kondisi bagi siswa ketika ada masalah dibuat nyaman seperti itu. Intinya seperti itu. Jadinya kita memperbaiki kesalahan mereka tapi tidak menekan siswa tersebut. Paham? Berarti bukan hukuman ya, Bu ya? Oke, lanjut. Ya, Pak. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Di antaranya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri,
Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Dari ciri tersebut ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Cukup? Oke, baik. Di situ ada saya tampilkan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu di situ terdapat beberapa unsur. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan memvalidasi tindakan yang salah. Pengertian dari segitiga restitusi adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar apa yang telah mereka lakukan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa step ketika sedang melakukan restitusi. Di situ poin pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu proses yang bisa dilakukan, salah satunya di situ ya, Bapak Ibu bisa dibaca. Kemudian di sini validasi tindakannya. Validasi tindakan dari yang sudah dilakukan tadi. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini tahap menanyakan keyakinannya. Baik. Dari beberapa slide yang sudah saya tampilkan, intinya seperti ini. 5 posisi kontrol guru ketika dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Berarti seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ketiga, teman. Posisi guru sebagai teman di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Keempat, yaitu monitor atau pemantau, memonitor setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian manajer, posisi terakhir ya, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu dengan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengungkapkan 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, silahkan. Atau ingin menambahkan? Bapak Nusopati, silahkan. Baik. Sedikit saran boleh, kritik boleh, atau kesimpulan boleh. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak. Baik, ini yang Bapak sampaikan sudah cukup jelas dan cukup bermanfaat, dan saya rasa tidak ada yang perlu saya tambahkan lagi. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah jelas, kita tutup saja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.